Assalamualaikum saudara sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Kali ini ada dua pundit asal Malaysia yang sangat menginginkan Bang Jai untuk menjadi kapten di ASEAN All-Star. Tetapi banyak mendapatkan penolakan dari kalangan netizen Indonesia karena kita tahu sendiri bahwasanya jadwal untuk timnas Indonesia sangatlah padat di tahun ini, dan pertandingan yang dilakoni oleh timnas Indonesia juga pertandingan yang super penting karena di bulan Juni nanti Indonesia akan melawan Cina dan juga Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dan tentunya pertandingan persahabatan seperti melawan MU ini ya tidak terlalu penting bagi Indonesia. Apalagi sekelas Bang Jai gitu kan. Mereka sudah terbiasa dengan melawan tim-tim hebat di Eropa. Rasanya kalau Bang Jai gabung dengan ASEAN All-Star, itu tidak akan mengangkat nama Bang Jai juga kan. Ya mungkin beda dengan pemain-pemain dari timnas Malaydes gitu kan. Karena sulit bagi mereka untuk bisa bertanding melawan tim-tim hebat di Eropa selain daripada pertandingan persahabatan seperti ini. Tetapi kalau Bang Jai itu ya tiap minggu bertemu dengan tim-tim hebat di Eropa, karena kita tahu sendiri lah kalau Bang Jai ini kan bermain di Serie A. Striker-striker kelas dunia itu ya sudah sering bertemu dengan Bang Jai. Jadi seandainya Bang Jai itu main, siapa yang lebih diuntungkan? Apakah Bang Jai atau justru Malaydes itu sendiri yang ngundang mereka, yang main di tempat mereka? Siapa menurut teman-teman yang bakal diuntungkan dan siapa yang bakal dirugikan kalau seandainya Bang Jai cedera saat bermain melawan MU? Karena bagi kita ya walaupun MU ini ya tetap aja tim besar gitu kan, tapi bukan berarti tim ini ya tidak bisa dijangkau oleh pemain-pemain timnas Indonesia saat ini. Kita tahu sendiri kan, Kevin Dick gitu bermain melawan Chelsea kemarin, itu di pertandingan resmi, bukan di pertandingan persahabatan seperti ini. Seperti Miss Hilgers kan di UEFA juga bertemu dengan Manchester United sebanyak 2 kali kemarin. Dan Bang Jai sudah sering bertemu dengan tim-tim hebat seperti Juve, Inter, AC Milan, Roma ya. Ya mungkin itu hanya ada di dalam angan-angannya dari orang-orang Malaydes. Kalau pemain-pemain timnas Indonesia sudah terbiasa bermain dengan tim-tim hebat, dengan pemain-pemain top Eropa, pemain kelas dunia. Jadi ya ASEAN All-Star untuk pertandingan persahabatan gak penting banget untuk Bang Jai. Karena yang sangat penting itu adalah pertandingan di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia bulan Juni nanti saat menghadapi Cina dan Jepang. Nah, seperti apa komentar dari netizen Indonesia saat dua pundit asal Malaysia ini menginginkan Bang Jai untuk menjadi kapten di ASEAN All-Star? Mari kita tonton. Setiap negara ASEAN hanya satu pemain saja. Baik. Okey. Kita mula dengan penjaga gol, Faiz. Penjaga gol kita bawa daripada Timor Leste. Yes. Penjaga gol yang mempunyai caps terbanyak untuk Timor Leste, Junildo. Yes. Okay. Centre back pertama kita nak bariskan daripada Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kapten dia? Yang juga sekarang ni kapten Venezia ni sekarang ni. J. Itzes. J Noah. Mungkin Noah Izzes. Yang kedua, kita ada juga daripada Singapura. Sebenarnya daripada Singapura ni, ketika kita melakukan research ni ada dua nama, Kish. Tetapi saya akan lebih cenderung kepada Irfan Fandi, pemain daripada Port FC yang mempunyai 40 lebih caps bersama dengan Singapura. Left centre back kita akan ke Filipina untuk pemain yang akan berhadapan dengan pasukan daripada Timur Tengah di quarter final ACL nanti bersama-sama dengan Buriram Al-Ahli. Bersama-sama dengan Buriram United, Jefferson Tabinas. What a player. What a player. Baiklah, kita masuk ke midfield 4. Midfield 4. Kita mula dengan right wing back dulu, Kish. Right wing back kita akan import daripada Myanmar, Hein Tet Aung. Left wing back pula, kita ada Kidavon Suvani, captain. Kapten pasukan Laos. What a player. What a player. Dua pemain tengah pertama adalah Azwan Ali Rahman daripada Brunei, pemain DPMM Brunei, berpengalaman bermain di S-League. Azwan Ali Rahman akan bergandingan dengan siapa lagi kalau bukan Kapten
pasukan King Thailand. Shanatip Sanatit Songkrasin. Songkrasin. Kita akan ada Siang Chen Tia daripada Cambodia. Main striker kita ada, ini pemain favourite saya, maafkan saya semua, ini pemain favourite saya. Nguyen Tien Lin. Untuk posisi right wing, pemain terakhir yang kita akan bariskan. Siapa lagi kalau bukan Tonggak Johor Darul Takzim. Yes, Arif Aiman. What a player. What a play. What a team sebenarnya, Kish. Okey sebenarnya tim ni okey. Tim ni okey. Tim ni okey. JIJS jadi kapten ASEAN All-Star itu kayak nyuruh singa jagain kandang ayam. Pengamat Malaysia, Kes Sundaresan bilang, JIJS layak jadi kapten ASEAN All-Star. Kalau gua bilang, IJS itu pilar, bukan pengganti. Dia pondasi masa depan, bukan tempelan turnamen sehari. Kita ngomong ASEAN All-Star seolah-olah tim impian, padahal jujur aja, ini tim dadakan bukan hasil latihan. Pemain dari berbagai negeri belum tentu nyambung di lapangan. Dan lu mau kasih JIJS jadi nahkoda kapal tanpa tujuan. JIJS terlalu berkelas untuk ditarik ke dalam parade selebrasi yang lebih banyak soal gengsi daripada prestasi. Dia itu jenderal, bukan penjaga pos sementara. Kalau lo paksa dia mimpin, malah bisa bikin auranya meredup dan percuma. Kayak Sundaresan, lu bilang ASEAN All-Star butuh back kelas dunia. Tapi gua bilang, ASEAN All-Star bukan cuma butuh tembok, tapi butuh jiwa. IJS punya itu semua. Makanya sayang kalau dipakai buat proyek pamer belaka. Lo mau dia pimpin tim yang bahkan belum kenal satu sama lain, yang bahasanya aja beda-beda, apalagi visi mainnya. Jangan samain tim nasional dengan tim dadakan. IJS itu bukan figuran buat laga hiburan. Dia datang ke Asia bukan untuk turun pangkat, tapi bawa standar tinggi dari sepak bola yang padat. Biar aja dia fokus bawa Garuda ke level dunia, bukan sibuk jadi kapten di laga penuh euforia tanpa makna. Kes, lo pundit, lo harusnya lebih ngerti. Jangan korbankan bakat murni buat ide yang cuma trending sesaat di TV. Kalau mau ASEAN All-Star bersinar, bangun sistemnya dulu. Jangan cuma panggil bintang dan berharap mereka paham taktik dalam seminggu. JIJS itu bukan pilihan darurat, dia bukan toko pengganti, dia itu protagonis sejati. Biarkan dia bersinar untuk merah putih, bukan sekedar jadi nama besar di parade yang gak ada arti. Ulasannya mantap. Terkait dengan ASEAN All-Star versus MU, dua pengamat sepak bola Malaysia dari Astro Channel ini langsung gak ragu-ragu untuk pemain belakang dia sebut JIJS. Karena menurut mereka JIJS adalah seorang pemain belakang yang mempunyai kekuatan dan skill bertahan di atas rata-rata. Dia sangat ingin sekali JIJS bisa bergabung dengan ASEAN All-Star. Tapi ya mau bagaimana lagi? Mohon maaf nih saudara serumpun, ASEAN All-Star versus bukan serumpun bang, aduh. Dimainkan pada 28 Mei. Sedangkan seminggu kenapa masih banyak yang bilang kalau Malaides itu serumpun dengan Indonesia, guys? Kualifikasi Piala Dunia round 3. Lagian kalau ASEAN All-Star main, ngapain kumpul jauh-jauh ke Malaysia? Datang aja ke GBK. Itu tuh ada ASEAN All-Star versus Cina di kualifikasi Piala Dunia round 3. Itu baru the real ASEAN All-Star. Ya memang iya. Iya betul. ASEAN All-Starnya ya timnas Indonesia. Semua dari ujung ke ujung itu bintang. Asli. Lagian kalau mau lawan MU ngapain seheboh ini? MU tim kecil dari IPL. Nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Ya. Jadi mohon maaf nih, Bang Jai kayaknya nggak bisa gabung. Iya. Ya semoga sukses lah acaranya. Salam untuk Kim Samsik. Ya, mungkin ini hanya soal pandangan guys ya. Pundit asal mungkin orang-orang di Malaysia sana masih memandang bahwasanya MU ini tim yang sulit untuk dijangkau gitu kan. Ya walaupun mereka memang tim besar gitu. Tapi bukan berarti ya tidak bisa dijangkau. Karena pemain-pemain timnas Indonesia sudah sering bertemu dengan tim-tim yang hebat gitu kan, dengan pemain-pemain top dunia. Malaysia ingin JIJS jadi kapten ASEAN All-Star saat lawan Manchester United. Waduh, kalian setuju nggak nih? Ya enggak lah. Seperti yang kita tahu, King MU itu resmi umumkan pertandingan pramusim dan akan menghadapi ASEAN All-Star, di mana laga ini akan digelar di Stadion Bukit Jalil, Malaysia guys. Dan AFF pun udah resmi menunjuk pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, yang akan jadi pelatih ASEAN All-Star untuk hadapi King MU. Kenapa nggak Sintayong aja ya? Tapi menariknya ada salah satu pundit Malaysia yang secara terang-terangan mengatakan kalau kapten timnas Indonesia saat ini yaitu JIJS itu menjadi sosok yang sangat cocok untuk menjadi kapten tim ASEAN All-Star. Pundit Malaysia ini bernama Kes Sundaresan. Yaps, JIJS cocok jadi kapten tim ASEAN All-Star. Kita membutuhkan back kelas dunia untuk berhadapan dengan nama-nama seperti Rasmus Højlund atau Joshua Zirkzee. Artinya pundit dari Malaysia ini menilai bahwasannya JIJS
merupakan salah satu back kelas dunia yang sangat cocok untuk menjadi kapten di tim ASEAN All-Star besok. Kalau menurut kalian gimana? Bisa lo bayangin ya, Indonesia lagi sibuk-sibuknya nyiapin untuk Piala Dunia, ini malah main kapten-kaptenan. Gue paham lawannya MU, pasti pertandingannya yang sangat langka kan. Tapi pemain Indonesia itu para padat semua. Ya gue breakdown ya jadwalnya JICS. Pertandingan Serie A penutupan Venezia melawan Juventus tanggal 25 Mei. Nah lo bayangin deh tuh, lawan terakhirnya tuh Juventus. Harusnya ini pertandingan terakhir dia tuh langsung liburan. Bener nggak? Tapi berhubung ada lawan MU tanggal 28, otomatis tanggal 27-nya dia harus berangkat. Dari Italia ke Malaysia itu sekitar 12 jam atau 16 jam. Tapi ingat, dia di Venezia ini pertandingan terakhir. Siapa tahu tanggal 26-nya dia ada farewell apa gimana kan kita nggak tahu. Nah, kalau udah sampai di Malaysia lawan MU dia udah capek. Habis lawan MU dia langsung ke Indonesia. Di Indonesia juga ada pertandingan percobaan loh sebelum melawan Cina. Dan gue yakin banget kapten kita tuh gak bakal mau. Kalau penggantinya ada Bang Jay Citayam. Asian All Star. Korang boleh bayangkan tak kalau Arif Aiman dengan Marcelino Ferdinand main dekat dalam satu tim yang sama. Okey, jom kita sembang sikit pasal Asian All Stars ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow. Dah follow? Mantap. So, pada 28 Mei, tak lama je lagi, 3 bulan je lagi, Asian All-Star akan berlawan dengan tim Manchester United. Dekat mana guys? Dekat Stadium Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Okay? So, Asian team ni akan dianggotai oleh superstar-superstar daripada negara-negara ASEAN lah. Selain daripada Malaysia macam Indonesia, Singapura, Thailand dan sebagainya. Tapi hanya player yang main dekat ASEAN. Maknanya Marcelino Ferdinand tak boleh lah sebab dia main untuk Oxford United. Okay? Jadi pemain-pemain yang main dekat Asia Tenggara sahaja yang boleh join masuk dalam Asian All-Star ni. Okay? So aku nampak of course aku rasa akan ada ramai player-player Thailand sebab diorang player yang perform and then bermain untuk kelab sendiri. So, aku ada tengok social media, ada macam-macam cadangan line up. Ini antara cadangan line up, okay, untuk berlawan dengan Manchester United nanti. Okay, kita ada Asnawi Mangkuk Alam, kita ada Arif Aiman, kita ada Jordi Ahmad. Okay, macam-macam lah player campur-campur daripada negara ni. Korang rasa boleh ke tidak menang lawan MU? Bagi aku tak ada satu masalah pun nak menang lawan MU. MU ni bila je dia menang? Cuba kau cerita kat aku. Aku rasa tim MSSD Rembau pun boleh menang lah lawan MU. Setakat kita hantar ASEAN team ni, confirm boleh tapau MU ni. Untuk peminat-peminat MU yang tengah bengang dengan tim korang ni, tim korang yang nombor berapa? 14-15 ni, nanti korang boleh datang tengok player ni, korang kutuk depan-depan. Dalot, Onana, siapa lagi yang menyusahkan, Mason Mount walaupun dia tak main. Player-player ni nanti ada dekat depan muka korang makilah. Sebelum ni korang boleh maki depan TV je kan, ataupun maki dekat TikTok je kan. Kali ni korang boleh maki depan-depan dekat Stadium Bukit Jalil nanti. Alright. So, Manchester United versus Asian All-Star 28 Mei. Okay, korang komen pendapat korang dekat bawah dan macam biasa kalau nak support Wibro boleh tekan butang follow. Foto Jai Idris dipajang bersama pemain top timnas ASEAN. Lah, kocak. Yang ada foto-foto pemain ASEAN dipajang dengan satu pemain top yaitu kapten Indonesia, Bang Jai yang Bentar. Betul juga tak Bang nih? Foto Jai Idris dipajang bersama pemain top timnas ASEAN. Bukannya kebalik ya? Bukannya yang top itu Bang Jai? Lucu ini. Ngetop ini malah dibilang Bang Jai yang dipasang bareng sama pemain top ASEAN. Iya. Kocak kebalik. Ayo coba dah kita voting di sini. Ayo siapa yang bener? Yang ngetop Bang Jai atau yang ngetop pemain ASEAN? Ya Bang Jai lah. Berarti yang bener foto pemain ASEAN dipasang bareng foto pemain top Indonesia yaitu El Capitano. Oke. Gitu. Gimana? Setuju gak? Ya itu dia guys. Reaksi dari para netizen Indonesia yang ya rata-rata mereka juga tidak setuju kalau Bang Jai itu harus main di ASEAN All-Star karena jadwal Indonesia itu padat di bulan ini, di tahun ini, di bulan Juni nanti
bakal melawan Cina dan Jepang gitu kan. Dan itu pertandingan yang sangat penting bagi Indonesia. Kalau kapten kita cedera bagaimana? Dan ini yang undang Malaysia, bermain di Malaysia. Tentu yang disorot itu ya kemungkinan Malaysia. Tapi masa kita yang harus berkorban, mengorbankan pemain top main di ASEAN All-Star? Kan takutnya cedera bagaimana? Sedangkan pertandingan yang super penting bagi timnas Indonesia di bulan Juni nanti sudah menanti. Yang gak mungkin diizinin lah. Dan katanya kemarin itu yang diizinin main itu Asnawi sama Ferrari kalau nggak salah. Ya tentunya mendengar kabar itu ya kita sangat bersyukur ya. Beruntungnya seperti Skirido juga tidak bermain untuk ASEAN All-Star ini kan. Karena ini kan cuma pertandingan persahabatan. Ya sampai di sini dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.